Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang masih berada di rumah dan masih mengikuti pembelajaran daring sampai hari ini, mari kita tetap mengisi kegiatan hari-hari yang masih tersisa ini dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Karena kalian tinggal menghitung bulan saja akan meninggalkan bangku sekolah menengah pertama ini. Kalian akan melanjutkan ke bangku sekolah menengah atas. Jadi mari kita isi kegiatan yang masih tersisa ini dengan kegiatan yang positif. Anak-anakku, hari ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian hambatan listrik. Jadi ini masih ada kaitannya tentang kegiatan yang telah kalian lakukan 2 minggu yang lalu. Jadi jenis rangkaian hambatan listrik itu ada 3. Ada seri, paralel, dan ada campuran. Ciri yang pertama, rangkaian seri, yaitu rangkaiannya lurus, ya, rangkaiannya dia lurus. Sedangkan rangkaian paralel, dia rangkaiannya bercabang. Sedangkan rangkaian campuran itu terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi kalian ingat ya, kalau seri itu lurus, paralel bercabang, kalau campuran terdiri dari campuran rangkaian seri dan paralel. Kemudian fokus pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang rangkaian seri. Rangkaian seri itu cirinya yang pertama, ingat rangkaiannya tadi lurus tanpa ada percabangan. Maka ketika ada satu lampu yang kalian ambil pada 2 minggu yang lalu, maka lampu yang lain dia akan mati. Kenapa? Karena kabel yang menghubungkan antar lampu dan ke baterai itu hanya ada satu saja. Tidak ada percabangannya, sehingga ketika satu diambil yang lainnya juga akan mati. Kemudian nyala lampunya, semakin banyak lampunya maka dia akan semakin redup. Kenapa? Karena hubungannya dengan tegangan. Tegangan pada baterai dibagi ke sejumlah hambatan. Jadi yang ada pada baterai dibagi ke sejumlah hambatan. Kemudian ciri yang terakhir yaitu kuat arusnya itu di semua titik sama besar. Seperti apa penjelasan secara lengkapnya? Berikut penjelasannya. Yang pertama, kuat arus rangkaian seri itu sama di semua titiknya. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu ya simbol-simbol yang ada di rangkaian listrik. Ini adalah simbol dari tegangan yang seperti rumput ini. Ini adalah simbol dari tegangan. Kemudian ini adalah simbol dari baterai. Baterai merupakan sumber tegangan pada sebuah rangkaian, sehingga baterai ini saya simbolkan dengan V. Baterai ada yang panjang dan pendek. Yang panjang ini kutub positif, sedangkan yang pendek ini adalah kutub negatif. Kalian masih ingat ya, kalau beda potensial atau tegangan itu merupakan perbedaan potensial antara kutub-kutubnya. Ada potensial tinggi dan potensial yang rendah. Pada baterai, kutub positif merupakan potensial yang tertinggi, sedangkan kutub negatif merupakan potensial yang terendah. Sehingga akan mengalir arus listrik dari potensial tinggi ke potensial yang rendah, sehingga arus listriknya arahnya seperti ini. Nah, jadi dari positif, terus muter ke sini, kembali lagi ke negatif. Kalau di dalam rangkaiannya saya gambarkan seperti ini. Jadi keluar ke sini, ini I-nya. Kemudian di sini ke atas ya I-nya. Kemudian masuk ke R1. Kemudian keluar dari R1. Saya misalkan arus yang keluar dari R1 ini I1. Kemudian masuk ke R2. Keluar dari R2 saya misalkan yaitu I2 dan masuk ke I3. Keluar dari keluar dari R3, saya ibaratkan ini I3-nya. Kemudian masuk ke sini I-nya dan kembali lagi ke baterainya. Jadi kuat arus pada semua titik itu sama. Jadi kalau misalkan pada rangkaian ini arus yang keluar dari baterai itu 2 ampere, maka ketika keluar dari R1 nanti juga akan 2 ampere. Setelah keluar dari R2 nanti juga akan 2 ampere sama. Di sini juga sama 2 ampere. Jadi di semua tempat sama, sehingga ini kesimpulannya.
Kemudian kita masuk yang berikutnya, tegangan. Nah, tadi sudah saya jelaskan kalau nyala lampu pada rangkaian seri semakin banyak maka akan semakin redup. Kenapa? Karena tegangannya itu dibagi ke sejumlah baterai. Jadi kalau misalkan ada tegangan di sini, itu dibagi ke sana, ke R1, terus ke R2, dan dibagi ke R3. Jadi V-nya, saya misalkan di sini dibagi ke V1, di sini V2, dibagikan ke sini V3. Makanya nyala lampunya dia semakin banyak, lampunya semakin redup. Makanya V di rangkaian seri itu sama dengan V1. V1 ini ditambah V2 ditambah dengan V3. Nah, itu adalah untuk tegangannya. Selanjutnya, hambatan pengganti pada rangkaian seri. Jadi maksudnya gini, rangkaian seri itu kan hambatannya lurus tanpa ada percabangan dan terdiri dari beberapa hambatan. Hambatan yang saya contohkan ini ada 3. Nah, hambatan 3 ini bisa kita ganti dengan satu hambatan saja. Nah, cara menggantinya pakai rumus ini. RS sama dengan R1 tambah R2 ditambah R3. Jadi tinggal kita tambahkan saja hambatannya. R1 tambah R2 ditambah dengan R3. Nanti akan ketemu hambatan pengganti pada rangkaian seri. Jadi 3 ini dapat kita ganti hanya satu saja. Oke, kemudian kita ke contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tentukan hambatan penggantinya, kuat arus, dan seterusnya. Rangkaiannya seperti ini. Begini cara menyelesaikannya. Nah, hambatan penggantinya sesuai dengan rumus yang sebelumnya tadi, maka A, RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Maka RS kita masukkan ya, R1-nya ini. R1-nya adalah 20, kita masukkan. Kemudian kita masukkan R2-nya. R2-nya ini 10, kita masukkan di sini 10. Ditambah R3, R3-nya 30 kita masukkan. Maka kita dapat temukan RS-nya untuk penggantinya 20 tambah 10 tambah 30 yaitu sebesar 60 ohm. Jadi hambatan 3 ini dapat kita ganti hanya satu hambatan saja sebesar 60 ohm. Kemudian kita cari yang B. Yang B kuat arus kuat arus yang mengalir. Sesuai dengan hukum Ohm yang sebelumnya saya jelaskan bahwa untuk mencari I, rumusnya adalah V dibagi dengan R. Maka I sama dengan V-nya, ini V baterai, 6 dibagi dengan R. Ingat, R-nya R pengganti yang sudah kita cari sebelumnya tadi. Kita masukkan 6/60. Jadi I sama dengan, kita coret ini jadi tinggal 1/10 atau I-nya sama dengan 0,1 ampere. Kemudian kita mencari tegangan yang pada hambatan R3. Jadi fokus kita hanya di R3 saja. Maka kita dapat mencari yang C. Sesuai dengan hukum Ohm, maka untuk mencari V, tegangan kan V ya. V rumusnya adalah I dikali dengan R. Ingat R-nya di R3, maka kita isi R-nya sini adalah R3. Kita masukkan I-nya, ini sudah kita cari tadi, 0,1 dikali dengan R3-nya ini, 30. Nah, kita masukkan. Maka kita kalikan 0,1 kali 30 yaitu sebesar 3 volt. Nah, ya jawabannya. Cukup mudah bukan anak-anak? Nanti kalau masih bingung, kalian putar ulang lagi. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Masih sama, cari hambatan pengganti, kuat arus, dan tegangannya. Seperti ini caranya ya. Kalian perhatikan lagi. Hambatan penggantinya sesuai dengan rumus tadi. A. Maka RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. RS sama dengan R1-nya kan ini 2 ohm, kita masukkan 2. Ditambah R2-nya 3, kita masukkan 3. R3-nya 7, kita masukkan di sini.
Maka RS-nya sama dengan 2 tambah 3 tambah 7, maka 12 ohm. Jadi hambatan 3 ini dapat kita ganti hanya satu saja sebesar 12 ohm. Kemudian kita masuk yang B, kuat arus yang mengalir. Nah, kuat arus sesuai dengan hukum Ohm, I sama dengan P dibagi dengan R. P-nya adalah P pada baterai yang ini. Maka I sama dengan 24 dibagi R. R-nya adalah R totalnya atau R serinya. Sebesar ini 12 kita masukkan. 12, maka I sama dengan 24 bagi 12 yaitu 2 ampere. Kemudian kita lanjut ke bagian yang C, tegangan pada hambatan R1. Kita fokusnya hanya R1 saja ya. Jadi kita masukkan tegangan. Tegangan simbolnya adalah V. Untuk mencari V sesuai dengan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali R. Karena R1 yang diminta, maka di sini kita tulis R1. Maka V sama dengan I-nya 2 dikali R1-nya, ini tadi R-nya ya. R1-nya 2, kita masukkan di sini 2. Maka V-nya sama dengan 2 kali 2, 4 volt. Nah, sudah ketemu. Cukup mudah bukan anak-anak? Nah, nanti kalau bingung diulang kembali ya. Nah, sekarang tugas kalian mencari hambatan pengganti kuat arus dan tegangan pada hambatan R2 seperti yang kalian lihat ini. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan yang saya contohkan tadi ya. Nanti kalian tulis di buku tugas atau kertas, di kertas kosong. Nanti di atasnya kalian tulis nama kelas dan nomor absen. Kemudian kalian foto dan jangan lupa token tugas pada hari ini yaitu SK65YR. Kalian masukkan dan kalian kirim ke link tugas hari ini. Untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.